Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan untuk mata kuliah promosi kesehatan. Materi ketiga yaitu tentang bagaimana cara membuat media untuk melakukan promosi kesehatan. Ya, walaupun kita harus melakukan perkuliahan secara daring melalui tatap maya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan itu sendiri, ya. Dan apapun materi yang bisa disajikan tetap bisa diterima. Apapun hal yang belum sempat disampaikan nanti bisa di-searching, ya, dicari di sumber lain, karena sekarang kita bisa mendapatkan informasi dari manapun, ya, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari jurnal, link-link jurnal banyak sekarang, ya, atau langsung ke Science Direct. Nah, di sana bisa didapatkan berbagai macam materi perkuliahan. Ya, baik, hari ini kita langsung saja, saya akan sampaikan materi mengenai bagaimana cara pembuatan media, ya, media untuk melakukan promosi kesehatan. Karena memang tanpa media biasanya materi yang disampaikan itu kurang bisa diterima. Jadi biasanya sambil lalu gitu ya. Nah, ini dia materinya ya mengenai pengembangan media untuk promosi kesehatan. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu kenapa sih ketika melakukan promosi kesehatan perlu membuat media yang betul, ya. Yang pertama adalah karena memang manusia ketika menerima suatu informasi itu menggunakan beberapa panca indera, ya, menggunakan panca indera. Panca indera kan ada 5, ya. Nah, diantaranya adalah dengan penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, gitu ya, perasa. Nah, kita bisa menggunakan sarana atau media panca indera tadi. Kita linkkan kira-kira media apa sih yang tepat bagi pasien atau klien, ya. Karena memang untuk mengedukasi kesehatan itu harus semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya apa yang petugas kesehatan sampaikan, apa yang perawat sampaikan bisa diterima dengan baik oleh pasien. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas, ya, yang akan saya bahas di dalam presentasi kali ini. Pertama terkait pengertian media, apa itu media gitu ya. Kemudian hal apa yang harus diperhatikan ketika menyusun media, lalu keuntungan alat peraga, kemudian jenis media, unsur media dan contoh-contoh media. Ya, di sini akan ada banyak contoh yang bisa dibuat ketika nanti kita perawat memberikan edukasi kesehatan. Ya, karena tindakan perawat nanti baik itu di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di panti werda atau panti jompo, di lembaga permasyarakatan, di perusahaan maupun di masyarakat gitu ya. Tidak hanya berupa tindakan mandiri, misalnya pasang infus, kemudian pasang kateter, memberikan oksigen, tidak hanya itu ya. Ada hal di mana kondisi pasien memerlukan edukasi tersendiri. Misalnya ketika pasien akan pulang, nah kita harus berikan edukasi supaya di rumah pasien tersebut bisa menerapkan pola hidup sehat. Nah, sehingga materi yang akan disampaikan harus dicantumkan ke dalam media yang tepat. Nah, ini terkait pengertian media. Apa itu media? Media atau alat peraga ya di dalam promosi kesehatan adalah alat bantu. Jadi alat bantu yang digunakan biasanya ini dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium. Ya, karena memang menggunakan panca indera tadi. Kemudian nanti fungsinya ini adalah untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Ya, jadi memang media ini sangat penting supaya ketika memberikan edukasi pasiennya atau kliennya tidak merasa bosan atau boring.
Nah, kenapa sih harus menggunakan media tertentu untuk melakukan edukasi kesehatan? Nah, karena ternyata berdasarkan riset, penyerapan materi, penyerapan konsep oleh seseorang, terutama oleh pasien di sini ya, itu yang diserap kalau melalui rasa hanya 1%. Ya, kalau melalui sentuhan, ternyata hanya 2% nanti yang hanya bisa diserap ke dalam otak, gitu ya, di dalam ingatan. Kemudian yang melalui indera penciuman itu hanya 3%. Ya, melalui pendengaran 11%, dan melalui indera penglihatan ternyata 83%. Sehingga yang dilihat itu penyerapan materi cenderung lebih banyak persentase penyerapannya. Itulah kenapa kalau kita lihat di tempat-tempat umum ya, misalnya di kereta api, kita lihat tuh di gerbongnya itu suka ada bentuk-bentuk pengumuman informasi, termasuk informasi-informasi kesehatan. Karena memang salah satunya ya di KRL itu orang banyak, masaknya banyak, kemudian daripada bosen melihat handphone terus gitu atau melihat jalan terus, itu bisa sambil membaca. Dan penyerapan materi melalui mata itu tinggi ya, 83%. Apalagi kalau menggunakan metode kombinasi, misalnya melalui penglihatan juga dan pendengaran juga, misalnya menggunakan media video atau di share di televisi. Nah, itu melalui penglihatan dan pendengaran. Otomatis nanti penyerapan materinya itu akan lebih banyak diterima. Nah, apa yang bisa diingat? Kalau tadi yang diserap, kalau ini yang diingat. Ternyata yang diingat itu kalau dari yang kita baca hanya 10%. Jadi misalnya kita baca satu buku ya dalam waktu 1 bulan, ternyata yang kita ingat itu hanya 10%-nya. Ya, kita tidak bisa ingat keseluruhan isi buku gitu. Ya mungkin silahkan itu jadi pengalaman pribadi gitu ya, ketika membaca buku tebal, apalagi buku-buku perawatan, buku anatomi fisiologi, buku medikal bedah, itu tebal-tebal ya. Dan yang kita baca mungkin hanya terserap 10%-nya. Nah, kemudian dari yang kita dengar bagaimana 20%, hanya 20%. Misalnya Anda semua mendengarkan ceramah dari dosen, ketika dievaluasi di akhir mungkin yang diingat hanya 20%-nya. Gitu. Jadi memang kalau hanya dengan mendengar itu hanya 20%. Ya. Kemudian dari apa yang kita lihat, ya misalnya kita hanya melihat slide PPT yang disajikan oleh dosen gitu. Nah, yang bisa diingat hanya 30%-nya saja. Nah, kalau dari yang kita lihat dan yang kita dengar itu bisa mencapai 50%. Kalau yang kita ucapkan, misalnya saya memberikan presentasi tadi tentang media, apa itu media? Lalu saya minta Anda mengucapkan ulang. Ayo sebutkan ulang. Tadi saya menyebutkan pengertian media, silakan Anda sebutkan pengertian media yang tadi saya ucapkan. Nah, kalau misalnya sasaran yang mengucapkan ulang, itu dia akan mampu mengingat 80%. Jadi lebih tinggi kalau dia meredemonstrasikan ulang. Nah, kalau dari yang kita ucapkan dan lakukan sekaligus, jadi ada praktek psikomotornya, maka yang diingat adalah 90%. Nah, inilah kenapa ketika melakukan promosi kesehatan nanti, yang harus dilakukan harus memenuhi tujuan instruksional khususnya itu mencakup aspek psikomotornya, afektifnya, dan verbal. Jadi verbal itu yang diungkapkan, misalnya kognitif ya, kita ngasih informasi, pengetahuan. Kemudian afektif, kita membangun sikap dari si audiens dan melatih psikomotornya. Nah, tiga-tiganya itu kita lakukan saat melakukan promosi kesehatan, maka akan diingat oleh si audiens itu sebanyak 90%. Ya, makanya nanti kalau misalnya melakukan edukasi,
atau promosi, jangan hanya memberikan ceramah, karena ceramah itu sifatnya hanya sampai ke aspek kognitif atau hanya pengetahuan aja, cukup diingat. Gitu. Sementara kalau di keperawatan targetnya kan ada 3 ya, pasien sampai tahu, pasien sampai mau, dan pasien sampai mampu. Nah, tahu itu dikejar atau ditargetkan dengan cara mengubah kognitifnya, pengetahuannya yang tadi dia tidak tahu menjadi tahu. Itu kognitif atau verbal. Lalu afektif, yang tadinya dia tidak mau menjadi mau. Gimana caranya? Kita motivasi. Ayo Bu, kita kemarin sudah tes, Ibu hasil tekanan darahnya 170/100. Itu termasuk ke hipertensi. Kalau Ibu tidak menangani secara dini hipertensi, maka akan terjadi komplikasi yang lebih parah. Misalnya apa? Terjadi penyakit stroke, jantung, dan lain sebagainya. Nah, kita motivasi. Sehingga Bu, untuk bisa hidup lebih lama lagi bersama keluarga, bersama anak, tidak terjadi masalah kesehatan, karena nanti impact-nya juga bisa ke keuangan, gitu ya. Mari kita sama-sama, saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan supaya Ibu bisa hipertensinya terkontrol. Nah, itu dimotivasi. Gitu. Itu untuk mengubah afektifnya atau sikapnya. Yang penting dia mau dulu. Afektif itu sampai situ. Nah, baru nanti kalau misalnya dia sudah tahu, sudah mau, maka kita ajarkan dia supaya mampu. Mampu itu bagaimana? Kita ajarkan psikomotornya. Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Tadinya dia nggak tahu bahwa kalau misalnya merawat diri atau merawat anggota keluarga yang sakit dengan hipertensi itu harus diet rendah garam, kemudian harus melakukan aktivitas olahraga, di antaranya senam gitu ya, harus menjaga pola aktivitas tidur gitu. Nah, hal-hal itu bisa kita ajarkan secara psikomotor, demonstrasinya. Kalau misalnya dia memang kurang aktivitas sehingga menyebabkan dia hipertensi, kita ajarkan dia supaya dia punya keinginan untuk melakukan senam hipertensi minimal seminggu 3 kali. Kalau ternyata dia senang makan makanan yang asin, ya tinggi natrium, sehingga kadar natrium tinggi dalam darah, akhirnya apa? Viskositasnya lebih kental, akhirnya apa? Tekanan darahnya tinggi, kerja jantung lebih berat. Maka kita harus ubah pola makannya. Bagaimana mengubah pola makannya? Kita ajarkan menu diet yang tepat, manajemen dietnya seperti apa, gitu. Jadi kita harus bisa melakukan tadi ya yang 3 tadi, aspek verbalnya atau kognitifnya untuk mengubah pengetahuannya, aspek afektif atau sikap, kemauan untuk mengubah kemauan dia yang tadinya dia nggak mau, ogah-ogahan gitu ya, untuk melakukan perawatan sehingga dia menjadi mau. Kemudian yang ketiga adalah mengubah kemampuannya, yang tadinya dia nggak mampu untuk merawat dirinya sendiri dengan penyakit tertentu, akhirnya dia mampu. Nah, itu yang diharapkan bisa perawat lakukan ketika melakukan edukasi. Makanya edukasi, saya katakan, jangan hanya mengubah kognitifnya saja. Karena apa? Kalau kita kasih informasi, Bu, hipertensi ini adalah ini, yang harus dilakukan ini. Kalau hanya diucapkan, yakin besok lusa dia pasti akan lupa lagi. Gitu. Karena pengetahuan semacam itu hanya akan bertahan paling lama 2 minggu gitu. Setelah itu pasti lupa pasiennya. Gitu. Hingga tadi ya, ketika nanti membuat rancangan promosi, tadi 3 aspek tadi harus benar-benar masuk. Nah, nanti mungkin membuat rancangan promosi itu di pertemuan selanjutnya. Bagaimana supaya di rancangannya, di SAP, kita cantumkan ketiga aspek tadi. Nah, ini adalah hal yang harus diperhatikan ketika membuat media. Ya, yang pertama, alat peraga, ya. Alat peraga harus mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran. Artinya jangan membuat media yang memang
tidak sesuai dengan sasarannya. Ya, misalnya kita mau edukasi ke anak usia sekolah, kita pakai medianya media PowerPoint gitu. Nah, anak usia sekolah dengan media PowerPoint yang isinya hanya tulisan itu tidak akan dengan mudah diserap oleh sasarannya. Kenapa? Karena usia segitu untuk membangun konsentrasi itu sangat sulit, mudah terdistraksi gitu. Kalau mungkin melihat kondisi anak sekolah dasar ya, ketika belajar dia bosan sedikit langsung ribut gitu, berantem lah sama temennya, cari perhatian lah kepada gurunya gitu. Karena apa? Memang konsentrasinya dia baru mulai dilatih. Jadi gunakan media yang lain untuk sasaran anak usia sekolah. Misalnya dengan apa? Dengan video, dengan nyanyian, ya, dengan lagu, dengan tarian, gitu. Kalau kita mengajarkan ke orang dewasa, kita bisa menggunakan ceramah. Cara cuci tangan yang benar, kita kasih videonya, kita kasih materinya, itu bisa. Tapi kalau ke anak usia sekolah, nggak bisa. Ya, harus bagaimana? Coba dengan lagu. Lagu mengenai washing hand, cara cuci tangan. Tapi pakai lagunya lagu anak-anak. Nah, itu bagi mereka itu mudah dipahami. Sehingga pesan yang kita sampaikan itu akan nyampe di sasarannya. Gitu ya. Kemudian ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus bisa diterima oleh sasaran. Ya, supaya ide dan gagasan tadi bisa diterima, ketika membuat materi itu harus benar-benar disesuaikan bahasanya. Ya, bahasanya kadang memang mahasiswa melakukan promosi itu bahasanya menggunakan bahasa-bahasa medis gitu. Misalnya ya, diabetes mellitus itu ada dua, ada IDDM, ada NIDDM. Ciri-cirinya polipagi, poliuri. Nah, itu bahasa itu tidak akan dimengerti, tidak akan mudah diterima oleh orang awam, sehingga gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya ciri-ciri orang terkena diabetes, sering haus, sering lapar, sering berkemih, gitu. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami, jangan gunakan istilah-istilah medis. Nah, itu kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan edukasi. Jadi tolong gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, kemudian ini adalah keuntungan alat peraga. Ya, pertama, bisa menghindari salah pengertian atau salah pemahaman. Karena kalau dengan alat peraga itu bisa langsung ditunjukkan. Kalau mau bilang kita nanti ketika melakukan kompres gunakan baskop ya yang ukurannya sedang. Nah, ukuran sedang kita langsung lihatkan supaya nggak salah tafsir. Akhirnya nanti kalau misalnya salah ukuran sedangnya dia adalah lebih besar, nah itu akan efeknya berbeda gitu ya. Jadi supaya menghindari salah pengertian. Kemudian dapat menjelaskan atau memperjelas apa yang diterangkan. Jadi lebih mudah ditangkap kalau dengan media. Ya, sehingga selalu gunakan media untuk membantu kita. Jadi sebenarnya media itu selain untuk membantu audiensnya bisa pasien, bisa keluarga, bisa masyarakat gitu. Juga membantu kita ya supaya kita lebih mudah menjelaskan. Kemudian apa yang diterangkan akan lebih lama diingat. Ini keuntungan lainnya, terutama hal-hal yang mengesankan. Nah, kalau kita demonstrasikan dengan jelas urutan-urutan melakukan tindakan psikomotor, nah itu akan lebih mudah diterima, lebih mengesankan, ya. Kemudian dapat menarik serta memusatkan perhatian. Jadi kalau kita hanya ceramah A, B, C, D gitu ya, terus tanpa ada komunikasi, tanpa ada interaksi di dalam ceramah, itu yakin tidak akan ada yang masuk materinya. Ya, jangan-jangan nanti setelah promosi mereka pada tidur. Kalau nggak bubar gitu, sehingga penting membuat suatu kondisi yang menarik saat melakukan promosi kesehatan. Kemudian dapat memberi dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan, gitu ya. Ini manfaat alat peraga. Nah, ini jenisnya bisa benda asli, bisa benda tiruan, bisa gambar atau media grafis, bisa gambar optik.
Nah, ini contoh benda asli. Benda asli adalah benda yang sesungguhnya, baik hidup maupun mati. Misalnya apa? Misalnya kita mau memperagakan, mendemonstrasikan cara menyusun menu makanan. Nah, bawa kita jenis makanan yang aslinya, benda sesungguhnya. Misalnya sakit asam urat atau gout arthritis, kita harus menghindari jenis makanan misalnya sayuran hijau seperti kangkung, bayam. Nah, kita bawa contohnya seperti ini, kangkung, bayam, sayuran hijau nggak boleh dimakan. Kita bawa benda sesungguhnya sehingga bisa secara audio, secara visual, dia bisa menerapkan, bisa melihat, akhirnya dia bisa menerima secara logika. Ya, kemudian benda asli lainnya bisa spesimen. Ya, spesimen urin, spesimen dahak, nah itu bisa digunakan. Sampel contoh kecil gitu ya, itu bisa digunakan. Lalu ada benda tiruan. Nah, benda tiruan adalah benda yang memang ukurannya lain dari benda sesungguhnya. Kenapa harus pakai benda tiruan? Nah, benda tiruan ini boleh dipakai kalau misalnya dengan menggunakan benda asli itu nggak memungkinkan. Misalnya karena terlalu besar, terlalu berat, sehingga boleh menggunakan benda tiruan. Nah, biasanya benda tiruan ini dibuat dari bermacam-macam bahan ya, seperti tanah, kayu, semen, plastik, dan lain sebagainya. Nah, ini gambar atau media grafis. Contohnya apa? Nah, ini poster. Ya, poster itu isinya satu lembar, bisa yang besar, bisa yang sedang gitu ukurannya. Berisi pesan atau informasi. Itu benda media grafis. Bisa leaflet. Kalau leaflet itu kertas A4 dibagi 2, isinya bolak-balik, ukurannya lebih kecil dibanding poster. Ya, jenis hurufnya juga biasanya lebih kecil. Kemudian bisa gambar karikatur, nah, seperti ini, tapi nanti isinya ada pesan-pesan kesehatan. Ya, misalnya kita mau memberikan efek rasa takut karena misalnya dengan diabetes nanti bisa terjadi amputasi, kita gambarkan gambar kaki yang diamputasi, nah itu bisa. Ya. Kemudian lukisan juga ini merupakan media juga. Kemudian billboard, nah nanti saya kasih lihat contohnya seperti apa. Nah, gambar media ini dibuat harus semenarik mungkin karena akan dibaca oleh audiens. Ya, misalnya ini kita mengubah dari yang aslinya, terus kita buat semi komedi sehingga mudah dipahami. Seperti ini, ekstra bos merubah dongos jadi bos. Nah, orang cenderung tertarik, apaan sih? Gitu, ya. Nah, lalu ada gambar optik. Nah, gambar optik ini contohnya foto, slide, film. Nah, jadi seperti video animasi, kemudian video nyata yang kita buat, nah itu termasuk ke dalam gambar optik. Nah, lalu ini ada pesan dalam media. Ya, dalam media tadi wajib mengandung unsur pesan. Pesan itu apa? Pesan itu adalah terjemahan dari tujuan komunikasi ke dalam ungkapan atau kata yang sesuai untuk khalayak sasaran. Jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita itu adalah pesan. Nah, pesan harus mengandung beberapa unsur yang bisa dipakai ya. Bisa command, attention atau perintah. Bisa clarify the message, jadi mengklarifikasi suatu pesan. Create trust, menjelaskan suatu kebenaran ya. Communicate a benefit, ini untuk memberitakan, menginformasikan suatu keuntungan. Konsistensi, jadi meminta, mengajarkan untuk konsisten ya. Cater to the heart and head, jadi menyambungkan antara nurani dengan logika. Kemudian call to action, mengajak untuk beraksi. Ayo hidup sehat agar bisa hidup lebih lama. Nah, itu unsur pesan harus masuk. Ya, harus ada unsur pesan.
Nah, himbauan dalam pesan juga bisa bermacam-macam. Jadi nanti menghimbaunya mau menghimbau apa? Bentuknya rasional, emosional, ketakutan, ganjaran, atau motivasional. Ini bisa dimasukkan. Tergantung nanti kelompok sasaran mana yang akan menjadi audiens kita. Kalau kelompok dewasa kita gunakan bisa rasional atau motivasional gitu. Itu nanti beda-beda. Misalnya rasional, jelaskan kenapa sih orang yang sakit diabetes harus mengatur pola makan gitu. Karena kalau tidak diatur nanti gulanya tinggi, dampaknya apa gitu. Nah, itu rasional. Kalau emosional berarti kita gunakan unsur emosi. Jadi kalau misalnya kita tampilkan dalam pesan, misalnya ketika Anda sakit diabetes, maka penyakitnya tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan, dan bisa terjadi yang namanya komplikasi gitu ya. Anda akan tergantung pada keluarga menjadi sedih gitu. Nah, itu emosional bisa dimasukkan. Atau unsur ketakutan, menakut-nakuti ya. Ganjaran, nah motivasi, nah ini bisa digunakan di dalam pesannya. Nah, ini contohnya poster. Ya, poster adalah pesan singkat dalam bentuk gambar, tujuannya untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik pada sesuatu atau mempengaruhi seseorang agar bertindak akan sesuatu hal. Nah, buat gambarnya semenarik mungkin. Gitu. Saya nih diubah alat-alat bercinta. Gitu. Padahal dia sedang mau menjelaskan apa gitu ya. Sul Bieber. Nah, ini silahkan poster dibuat semenarik mungkin. Jenis poster. Nah, jenis poster banyak ya, ada tematik poster, ini menerangkan apa dan mengapa, praktikal poster menjawab kapan dan di mana, praktikal poster menerangkan siapa, untuk siapa, apa, mengapa, di mana. Nah, biasanya yang sering perawat buat adalah praktikal poster. Nah, cara-cara poster gimana? Tata letaknya harus menarik, harus eye-catcher, bisa dibaca ya oleh orang yang lewat. Kata-katanya nggak boleh lebih dari 7 kata. Gunakan kata-kata yang provokatif, bisa dibaca jarak 6 meter. Harus bisa menggugah emosi, misalnya menggunakan faktor iri, bangga, gitu ya. Ukurannya bisa besar, bisa kecil. Ya, kalau besar 50 x 70, kecil 35 x 50. Ini poster. Di mana tempat pemasangannya? Biasanya di tempat-tempat umum, di mana orang banyak sering melakukan aktivitas. Ya, di tempat pemberhentian bus, dekat pasar, dekat toko warung, persimpangan jalan, kantor kelurahan, dan lain sebagainya. Ya, di posyandu juga bisa. Gunanya apa? Bisa untuk peringatan, misalnya peringatan untuk selalu cuci tangan dengan sabun setelah BAB dan sebelum makan. Memberikan informasi, misalnya tentang pengolahan air di rumah tangga seperti apa. Ya. Memberikan anjuran, misalnya pentingnya cuci makan mentah dan buah dengan air bersih sebelum dimakan. Mengingatkan kembali misalnya cara cuci tangan yang benar, memberikan informasi tentang dampak, misalnya informasi tentang dampak BAB tidak dijamban, ini kurang ya, tidak dijamban. Nah, ini keuntungannya, mudah dibuatnya, singkat pembuatannya, murah, bisa menggapai banyak orang, menggugah orang banyak untuk berpartisipasi, bisa dibawa kemana-mana dan banyak variasinya. Nah, ini cara membuatnya, sebenarnya cara membuat poster, membuat leaflet, media lainnya juga sama. Pertama, pilih dulu subjeknya yang akan dijadikan topik apa. Misalnya mau counseling, mau sanitasi, mau PHBS, atau mau penanganan penyakit tertentu. Nanti lalu pilih satu pesan kesehatan yang terkait. Ya, misalnya bagaimana keluarga menggunakan jamban untuk BAB. Lalu nanti gambarkan pesan tersebut dalam gambar, dibuat sketsanya. Pesannya harus dibuat menyolok, singkat, cukup besar, bisa dilihat pada jarak 6 meter. Warnanya harus kontras sehingga mudah dibaca. Kombinasi warnanya tidak bertabrakan. Misalnya biru tua dengan merah, itu warnanya gelap dengan gelap, akhirnya nanti nggak akan kelihatan. Jadi gunakan warna yang kontras sehingga bisa kelihatan. Misalnya latarnya biru muda, tulisannya hitam, itu akan kelihatan. Hindarkan embel-embel yang nggak perlu, jadi yang nggak perlu disampaikan nggak usah dimasukkan. Gambarnya bisa sederhana,
perhatikan jarak huruf, bentuk, dan ukuran, lalu nanti harus dites dulu ke teman. Kira-kira menarik nggak? Pesannya bisa dipahami nggak? Seperti itu. Jadi minta tolong ke teman kita untuk melihat. Nah ini bagian-bagian poster, ada headline, sub-headline, body copywriting, ada logo identitas. Ini harus ada. Leaflet. Nah, kalau leaflet ini selembar kertas yang isinya tulisan cetak tentang suatu masalah khusus. Ada sasaran dan tujuan tertentu. Leaflet ini lebih banyak memang narasinya dibanding poster, lebih lengkap isinya. Tapi ukurannya lebih kecil daripada poster, ya biasanya 20 kali 30. Isinya 200 sampai 400 kata. Tapi isinya walaupun narasinya banyak harus tetap pada point to the point. Jadi jangan terlalu banyak narasinya juga, ya tetap inti-inti penting yang dibahas. Nah, yang harus dilakukan sama ya. Tentukan sasarannya siapa, tujuannya apa, isinya apa. Tadi harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. Kumpulkan subjek yang ingin disampaikan, buat garis besarnya, buat konsepnya, dites dulu. Ya, sebelum nanti diinformasikan harus dites dulu. Leaflet untuk apa? Untuk mengingatkan kembali hal-hal yang telah diajarkan. Jadi biasanya perawat setelah melakukan edukasi, dari mulai tadi verbalnya, afektifnya, psikomotornya, setelah kita ajarkan semua, di akhir sebelum penutupan, nah kita berikan leafletnya supaya apa? Bisa dibaca kembali sewaktu-waktu dia lupa. Gitu. Jadi tolong leafletnya ini Ibu simpan sewaktu-waktu kalau misalnya lupa tadi urutan tindakan yang saya ajarkan misalnya ya tentang senam ini ada di sini semua gerakannya. Jadi baca lagi Bu leafletnya, jangan dibuang gitu ya karena ini akan bermanfaat gitu. Jadi itu dipesankan ketika memberikan leaflet kepada audiens. Keuntungannya bisa disimpan lama sebagai referensi, jangkauannya bisa jauh. Ini juga membantu media lain. Isinya bisa dicetak kembali dan dapat sebagai bahan diskusi. Itu pemaparan terkait media ya. Ya, jadi ini tambahan ya, contoh bentuk media ya. Memang nanti ketika membuat media, sebelumnya harus membuat terlebih dahulu rancangan pembelajarannya, rancangan SAP, Satuan Acara Pembelajaran. Nah, bagaimana cara membuat SAP, Satuan Acara Pembelajaran? Nanti di pertemuan keempat saya akan jelaskan apa sih yang harus ada di dalam SAP. Nah, nanti di SAP tentukan media dan materinya. Nah, ini contoh media ya. Contoh lain, ada booklet, leaflet, tadi yang sudah disampaikan, ada lagi flip chart, ya. Kemudian flip chart itu lembar balik ya. Kemudian alat peraga lain untuk demonstrasi, misalnya menggunakan sendok, piring, gitu ya, untuk membuat menu, contoh menu makanan, dan lain sebagainya. Ini contoh poster. Nah, ini contoh poster yang dikeluarkan oleh Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI. Sekarang Kemenkes ya. Kemudian ini masih contoh poster. Jadi isinya banyak gambar, tapi menunjukkan suatu pesan gitu bahwa isi ini makanan sehat semua nih. Ada pesannya, kata-katanya nggak banyak ya. Ada banner, nah banner juga sama. Bentuknya seperti ini, tapi nanti pesannya berupa pesan-pesan kesehatan ya. Ada billboard, nah ini besar sekali, tapi memang ini komersil berbayar. Memang kalau untuk pesan kesehatan jarang sekali menggunakan billboard karena mungkin biayanya lumayan. Jadi yang kebanyakan ada di billboard itu adalah iklan-iklan oleh produk ya, produk komersil. Nah, ini neon box. Ya, bentuknya lebih panjang. Biasanya ada di perkantoran dan ini kalau malam hari ini nyala ada lampunya. Jadi walaupun malam nanti masih bisa terbaca. Ini neon segitiga putar, jadi ada 3 sisi, masing-masing sisi ada pesannya. Gitu. Nanti jangan dilihat ini ya, abaikan pas satpamnya. Yang dilihat ini, ya neon box segitiga putar. Ini juga bentuk media, karena siapapun yang lewat
itu bisa membaca pesannya. Misalnya ya, masih ingat flu burung? Tidak ada unggas di pemukiman. Jadi ini pesannya jangan ada unggas di pemukiman. Nah, ini pesan tentang AIDS ya, stop untuk semua. Genggam tangan bersama dan bersatu untuk bertindak mendukung pengendalian HIV/AIDS. Ya, gitu. Ini pesannya. Ada reklame. Nah, ini juga sering ditemukan ya. Anda memasuki kawasan tanpa rokok. Nah, ini termasuk reklame. Ini media untuk promosi, media untuk promosi. Gitu ya. Lalu ada mobil pameran. Nah, ini contohnya. Jadi mobil di luarnya biasanya berisi pesan-pesan kesehatan, tergantung program dari pemerintah saat itu ingin membahas apa, ingin mengendalikan masalah kesehatan yang mana, apakah flu burung. Nah, nanti mobil ini digunakan melakukan promosi keliling, ya, mendekati atau menghampiri warga untuk melakukan edukasi. Nah, cegah penularan flu burung dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS gitu. Jadi hampir semua aspek ini menekankan PHBS ya. Jangan kontak langsung dengan ayam mati, cuci tangan dengan sabun setelah memegang unggas, jauhkan kandang dari pemukiman. Ya, jangan lupa pakai APD bila kontak dengan unggas. Waktu itu memang sedang naik kasus flu burung. Nah, di dalam mobil pameran ini, dalamnya itu ada media promosi lainnya. Jadi ada posternya, ada media edukasi berupa audiovisual gitu. Nah, ini untuk menambah membantu si petugas promotor kesehatan ini mempromosikan kesehatan. Sehingga apa? Oh ya, menarik ya gitu. Sehingga nanti pesannya lebih lama diingat. Nah, itu adalah contoh-contoh dari media. Ada juga media lain, ini sebentar saya akan perlihatkan. Oke, nah ini adalah contoh leaflet yang saya katakan tadi. Jadi leaflet ini boleh dibuatnya di publisher. Jadi nanti ada dua, jadi dari satu halaman ada dua lembar. Ini halaman ke-1, ini halaman kedua. Ya, halaman 1. Seperti yang saya katakan tadi, kata-katanya lebih banyak dibandingkan poster, tapi isinya padat gitu ya. Apa yang tidak boleh 1, 2, 3, jadi tetap ke poinnya. Nanti di sini tambahkan logo institusi, ya. Di sini tambahkan identitasnya, identitas Anda. Nah, ini halaman keduanya. Jadi bisa bolak-balik dilipat jadi satu lebih kecil dan itu bisa disimpan. Jadi lebih efektif. Nah, itu adalah contoh leaflet. Nanti kalian juga belajar membuat leaflet di publisher seperti apa. Nah, lanjut lagi kalau ini contoh buklet. Ya, buklet contohnya banyak ya. Buklet lebih tebal, jadi bentuknya seperti buku, isinya lebih banyak. Jadi kalau memang pesannya lebih banyak, boleh dibuat dalam bentuk buklet. Nah, ini untuk ROM, buat lansia contohnya. Buat anak sekolah juga banyak contohnya. Nanti kapan-kapan saya akan tunjukkan ya buklet untuk anak sekolah. Nah, buklet ini jadi pedoman. Jadi misalnya anak diajarkan PHBS. Nah, di buklet itu dibikin jadwal kapan anak cuci tangan sehingga nanti membentuk perilaku dia. Mau membiasakan dia harus lakukan secara rutin. Laporkan di buklet. Termasuk ada cara-caranya juga seperti ini. ROM, rentang gerak sendi. Ini ROM itu apa, tujuannya apa, sampai langkah-langkahnya supaya terlihat jelas gambarannya. Kalau pada anak usia sekolah, baiknya dibuat semenarik mungkin. Ya, nih, misalnya ada pesan, Abah Ardi memang hebat. Nah, ini Abah Ardi itu adalah nanti pasiennya. Supaya memang merasa, oh iya ini buku memang untuk saya. Ya. Ini buklet. Nah, ini adalah bentuk media edukasi berupa video edukasi. Ini contoh yang saya buat sendiri ya. Untuk anak usia sekolah. Nah, ini bentuknya adalah video animasi. Jadi karena anak usia sekolah lebih senang gambar, ini bisa menggunakan video animasi seperti ini. Nah, ini nanti saya gambarkan sepintas ya. Yang lengkapnya nanti ada di YouTube saya juga ya. Ardi terjatuh di kamar olahraga.
Jangan ditiru. Saat olahraga harus hati-hati. Pakailah alat pelindung dan melakukan pemanasan. Jangan melakukan yang membahayakan. Itu adalah contoh media juga ya, tapi dalam bentuk media video animasi. Nanti memang saya nggak bisa tampilkan full di sini, jadi nanti videonya bisa dilihat di YouTube saya. Nanti dicari aja video animasi untuk anak usia sekolah. Nah, video tadi itu memang dari hasil riset, hasil penelitian saya waktu saya menyusun spesialis, dan sudah dihakikan ya, hak ciptanya sudah dibuat dari Kemenkumham. Nah, jadi silahkan nanti kalian buat tugas saat praktikum nanti ya, dari mulai sampai pertemuan 7 kan kalian masih teori, nanti pertemuan 14 sampai 8 sampai dengan 21 itu waktunya praktikum, membuat media, membuat SAP, sampai melakukan promosi kesehatan ya ke keluarga, kemudian membuat media promosi kesehatan berupa video semenarik mungkin ya, supaya apa? Supaya kita perawat walaupun kerjanya sibuk tapi tetap bisa memberikan edukasi yang terbaik gitu bagi pasien gitu ya. Oke, berarti dengan saya tadi sudah menampilkan video, artinya materi saya sudah saya sampaikan semua. Cuman memang nanti hal-hal yang kurang kita akan diskusi di forum yang lain ya, bisa di Google Classroom nanti atau melalui Zoom. Jadi nanti saat praktek juga kita akan banyak pertemuan supaya kita paham bagaimana cara membuat SAP dan sebagainya. Oke. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya ya. Atas fokusnya, konsentrasinya. Semoga materi ini bisa bermanfaat sehingga nanti kalian bisa aplikasikan ketika membuat rancangan promosi, baik itu nanti di KMB ya, di medikal bedah, keperawatan anak, di keperawatan jiwa, di keperawatan maternitas, keperawatan komunitas, gerontik, kesja, itu bisa semua diaplikasikan ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.